Terima kasih untuk MC atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, yang aturkan Mas Tungkara pengajar Jumat. Om Awibinam Astu Nama Sidam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Shalom. Yang terhormat Bini Sepuh Sanggar Bini Bali. Yang terhormat para sponsor yang mendukung acara ini seperti Jarum Coklat, Monek, Investindo Future, Bali Express, Ayam Nusa Bali, Ayam Bakar Sambal Nyonyor, Pawon Besari, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini. Hadirin yang terhormat, terima kasih untuk kehadirannya semua. Saya ucapkan selamat datang di acara Rembuk Budaya kita kali ini yang mengambil tema Merangkai Asa Mutiara yang Terlupa. Adapun latar belakang kami di Sanggar Bineka Bali ini mengadakan acara seperti ini adalah sebagai sebuah ada kekhawatiran dari kami untuk kalangan generasi muda, di mana kalangan generasi muda pada saat ini mengalami suatu krisis kebudayaan jati diri, di mana bagi kami di Sanggar Bineka Bali budaya itu adalah sebuah jati diri, di mana jika generasinya tidak mengetahui apa itu jati dirinya, maka ibaratnya kita sebagai seseorang yang tidak mempunyai spirit. Sehingga kami di Sanggar Bineka Bali ini berinisiatif mengundang kawan-kawan semua, rekan-rekan, ketua, Bini Sepuh untuk rembuk pada hari ini membicarakan krisis-krisis kebudayaan yang terjadi di Nusantara, terutama di Bali. Adapun beberapa pembicara yang akan kami hadirkan di sini terdiri dari berbagai kalangan, ada dari artis, dari sufi, dari tokoh budayawan, dari pendeta atau sulini kita sendiri, dan dari generasi muda. Mungkin tidak banyak kata yang bisa saya sampaikan di sini, hanya saya mohon kepada rekan-rekan semua yang masih di luar kalangan Ratna Kanda ini untuk segera datang ke tempat ini. Mari kita bersama-sama berdiskusi, berembuk, membicarakan apa yang menjadi krisis kebudayaan yang kita alami sekarang. Akhirnya kita tutup sambutan ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sampurasun Pur Satu. Bulu kukus menyari kaulah herang, kukus herang, kukus tunggal, kukus nasang yang tunggal mengas tak dibuat.
bulu kukus turun kamanggung kasang rumukun menyan putih nitis mirip lupa sekarang pangawasa suk kanu alus datang kanu lenyap suk marasa nusa sari titis waris nusa jati sampun Hong ingsun teguh medal perkasa sina aing nasi manusia kasih bumi akhirat kayin hadir Hong munah singgari munah lemah munah langit banyu kapunah rahayu swastiastu nirmala sedak malilang pun sapun jut turun nati galubung cat mancat dewi sesa jagat sakapal wista kapal jagat salakar wista kapal sampurasun amit ampunnya paralun agungna kawujud gusti numaha suci jembarna ka para leluhur sabudar awun ka ibu agung barama agung ka ibu anu temuguran karamanu pemugaran bekesna ka ibu anu jadi cekal lantaran urang gumulahan di pamanganan nyangga ya sadaya-daya sasaji sapuratina nampi sari nampara sapangasih di ibu pertiwi umi agung bumi alit silok di pusaka diri kami kamanusa nusa rasa nusa sari titis waris nusa jati geus jadi uga nunatrati nawaruga umurung jadi sungsung jadi balung jadi bagal pangawasa sumujudkan maha agung sumoga maha kakawasa dipilih ku hariring jeung haluan hariring nu ngajak nyaring haluan nu ngajak udang sangkan udang alam rasa sangkan nyaring alam pikir nasalawas agem aring itu dijajah kurajah pamunah ngaramapah di ngelampah nutumanina piruat kusa sajen sangkan sajen sapangarti jadi budi barangi anu tata titis turuti glor nasti desan yang ing daya pangawasa gusti dina sarira sajati jisim kuring nyengakeun sekar pangiring catur kepuyutan ka para papayung nagara oge ka para tutunggul menghadap dina batu tunggal tempat tepungna kuring jeung beka tukang tempat tepungna kuring jeung can kasorang tempat tepungna kuring jeung kurengna nyusur tapak jiwa tilas akma nyusur tapak akma tilas nyawa nyusur tapak nyawa tilas maha cahaya manunggaling aku saja tiring kaula diri manunggaling saja tiring kaula manusia manunggaling saja tiring kaula gusti bisling langna ki alif tok enong alam padang tok enong kujang nasil marga enong jagat sakapal terus sakapal jagat salakar wis kapal ya ingsun pangeran kang purba wisesa mugia tu bahan katampi mengaten kaulah gusti sadaya-daya kabungan anjing lebih sangat terdina katunggalan hidup gusti maha suci jadi jalma anu manungsa rasa pancakala diri anu cager dina pola anu bagus dina laku anu bener dina panamu anu pinter sangkan pinanggi inulur bagja wa rahayu rahayu bersadi gusti rahayu
Rahayu Swastiastu Nirmala Seda Rahayu Sagung sangkan para induk adi Rahayu
Untuk pembicara pertama yaitu Ide Pandita Nabeduka Acarya Daksa. Tepuk tangan yang meriah. Pembicara yang kedua yaitu Gus Chandra Malik. Pembicara ketiga Budi Dalton. Pembicara keempat Tri Utami. Dan pembicara yang kelima Ide Bagus Komang Sudarmo. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk para pembicara yang luar biasa ini. Untuk moderator yang akan memandu acara diskusi sore hari ini yaitu Imade Aryawan Payuse. Panggilannya Payuk. Alamat Bada Agung 3. Jadi pengalaman organisasinya tidak usah diragukan lagi. Salah satunya adalah sebagai mantan anggota KPU Denpasar periode 2003-2013. Tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita. Baik, karena mic wirelessnya enggak, enggak ya. Baik, terima kasih atas perkenalan buat MC yang cantik jelita. Jadi Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Namo Buddhaya, Salam Nusantara. Jadi teman-teman semua, para hadirin yang berbahagia, undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, selamat datang, selamat sore. Ida Pandita Sarang Sami, Sane Wangyang Tidian, Susemo Sampur Sedang Rau. Ini adalah rembuk terbuka. Rembuk terbuka, semua orang boleh mengikuti acara ini dan boleh berpendapat sebentar lagi. Artinya kita janganlah bikin diskusi ini sebagai rembuk yang sangat-sangat formal. Jadi kita akan punya waktu yang cukup lama karena Celokontong Mas sebentar lagi akan hadir. Tapi sebagai penghibur terakhir, aman di muka jang, nanti makejang pada bablas. Ternyata kalau dinamain acara niki gitu. Makanya sekarang kita kasih Celokontong Mas itu paling belakang. Ya, tunggu Celokontong Mas sebentar lagi dengan timnya yang akan mengocok perut kita bersama. Dan sekarang kita acara rembuk terlebih dahulu. Saya berharap teman-teman bisa menyimak apa yang disampaikan oleh para pembicara kita yang sangat-sangat luar biasa pada sore hari ini. Dan acara diskusinya saya harapkan untuk bisa lebih bersemangat, artinya lebih partisipatif semuanya. Kita tidak rahasia, artinya kita jangan sampai terkotak-kotak oleh kepentingan agama tertentu atau kepentingan politik. Jangan. Kita berbicara masalah budaya. Oleh sebab itu, saya harapkan rekan-rekan bisa partisipatifnya lebih meningkat lagi nanti. Baik, tadi sudah diperkenalkan, tapi saya perkenalkan lagi pembicara-pembicara ini. Yang pertama yang saya harapkan untuk berbicara pertama, karena Ampura Ida Pandita Nabi Dukuh Acarya Daksa, beliau sebagai penyambung benang merah dari semuanya.
dari pembicara-pembicara yang ada. Jadi beliau, mohon maaf, terakhir, nanti beliau akan berbicara. Yang pertama yang akan berbicara adalah Ida Bagus Koman Sudarmo, penggiat aksara dan paleografika-nya, gitu. Jadi beliau adalah penggiat aksara, walaupun biasa nyalin lontar dan berbiasa. Itu bagus, Mari Bos yang pertama. Yang kedua, Mbak Ii, Mbak Tri Utami yang cincil, ya, seorang artis ibu kota, pengelana Nusantara, milah bumi cekja, gitu, ya. Ke seluruh Nusantara beliau berkelana untuk bisa menggali tentang kondisi budaya kita di Nusantara ini. Selamat datang Mbak Ii, selamat sore. Pembicara kedua. Setelah itu pembicara ketiga, Gus Chandra Malik. Kalau sapaan Gus ini adalah kesapaan yang terhormat, gitu ya. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren. Sekarang berbicara masalah budaya. Artinya bahwa kita akan mendapatkan pengetahuan dari beliau tentang bagaimana perkembangan budaya, kebudayaan yang ada di tanah Jawa pada khususnya mungkin Malik Jebos di pembicara yang ketiga. Saya itu berbicara yang keempat, Pak Budi Dalton, Kang Budi Dalton, kalau istilah kerennya beliau Kang Budi Dalton, mentayang tapi membalik jejak leluhur tentang puncak gunung apa namanya itu, Gunung Padang. Nah itu beliau sempat komentar di sana, gitu ya. Jadi beliau pengalaman organisasinya pun banyak, malas yang bacaan ini banyak sekali derajatnya, tapi yang jelas sudah ada seorang akademisi dan juga penggiat budaya. Yang terakhir baru Ida Pandita Nabi Tugu Acarya Daksa yang akan merangkum semua pembicara dari rangkaian pembicara-pembicara tadi. Baik, untuk mempersingkat waktu siap sampaikan masing-masing maksimalnya 20 menit untuk berbicara. Kalau saya hitung 5 kali 20 itu sudah 100 menit, 1,5 jam sudah itu. Supaya jangan satu arah saja. Kalau istilahnya Mbak ini emat orang itu ya bosan untuk bisa mendengar saja. Kita beri ruang yang lebih banyak untuk berbicara dari rekan-rekan audiens semua. Untuk pembicara pertama, please welcome Pak Ida Bagus Koman Sudarsana. Saya persilakan. Pertama-tama, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Horas. Karena saya dengar ada orang Batak juga di sini, menjual-jual, ya. Pada kesempatan hari ini saya sebenarnya tidak bisa menyembunyikan grogi saya sebenarnya, karena pada kesempatan hari ini saya pikir adalah sesuatu yang kehormatan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah para sulingit, di tengah-tengah para budayawan yang notabene adalah para senior saya dan para guru saya, dan merupakan buah karma baik menurut saya bisa hadir di depan saudara, bisa membawakan materi yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun saudara sekalian. Sebelum saya menyampaikan materi saya yang tadi katanya maksimal 20 menit, yang mudah-mudahan bisa lebih, bisa kurang dari itu. Pada awalnya saya diundang oleh Bli Anem, baik ketua panitia, untuk berbicara di forum ini. Awalnya beliau mengatakan kepada saya gimana kalau misalnya hadir di Rembuk Budaya, gitu. Jadi mewakili kaum muda katanya. Ya, memang benar saya masih muda. Selain muda di umur, juga muda di pemikiran ya, karena kata muda itu sendiri artinya masih bodoh gitu, ya. Jadi saya masih perlu banyak belajar. Jadi mohon maaf jika nanti di kala berbicara ada salah-salah kata atau kurang yang berkenan.
Ketika diundang, beliau menyampaikan kepada saya bahwa tema yang diangkat adalah salah satunya persatuan pertamanya. Jadi ketika awal diundang itu belum ada tema yang jelas, tapi kata awal itu persatuan. Kebetulan bidang yang saya geluti adalah aksara, jadi aksara di seluruh Nusantara dan juga perkembangannya dari awal sampai sekarang. Jadi ketika awal saya diundang, saya pikir, oh bisa ini mengaitkan antara aksara, perkembangan aksara dengan persatuan kita yang ada di Nusantara. Tapi seiring waktu ternyata setelah diskusi materi berkembang, jadi saya diminta untuk berbicara mengenai bagaimana generasi muda atau orang Bali pada umumnya memandang tradisi tulis orang Bali sekarang, atau yang sering kita sebut dengan lontar gitu. Jadi ya saya pikir nggak jauh-jauh amat lah begininya bergeser, jadi saya terima aja. Jadi yang saya bicarakan hari ini ya bisa dibilang judul lah ya, adalah aksi di tengah kemunduran kita sebagai orang Bali memandang tradisi tulis kita sendiri. Nah, jadi kita sebagai orang Bali sebenarnya sudah memiliki tradisi tulis yang sangat lama ya. Jadi sebelum mendukik ke permasalahan, akan saya jelaskan sedikit mengenai tradisi tulis orang Bali. Jadi interaksi pertama kali orang Bali dengan aksara sebenarnya sudah sangat lama. Kalau misalnya kita biasa membaca di buku sejarah bahwa prasasti tertua yang ada di Indonesia adalah prasasti yang ada di Kalimantan, dan itu tahun sekitar 400 Masehi. Tapi ternyata di Bali sendiri, di daerah Bali Utara, daerah Buleleng, pernah ditemukan pecahan gerabah dan ada ukiran aksaranya gitu. Jadi ukiran aksara ini berasal dari Arikamedu, dan aksara itu namanya aksara Kharoshthi. Kalau misalnya aksara Kharoshthi itu mirip dengan cara menulis aksara Arab ya. Jadi dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Jadi boleh dibilang orang Bali atau Bali sendiri telah berinteraksi dengan kebudayaan beraksara sejak awal tahun Masehi. Jadi diperkirakan peninggalan itu berdasarkan analisis arkeologi berasal dari awal-awal abad Masehi. Tapi aksara itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan di tradisi menulis orang Bali. Aksara itu hilang. Namun kemudian pada abad ke-9, jadi ada seorang penguasa pada zaman Bali kuno di daerah Kintemani. Beliau mengeluarkan prasasti pertamanya dengan menggunakan aksara Bali dan menggunakan bahasa Bali. Jadi boleh saya bilang bahwa pada zaman itu sang penguasa Bali kuno ini telah menitipkan kepada masyarakat Bali kebudayaan beraksara dan harus menjaganya sampai kapanpun. Karena sampai saat ini bisa kita lihat bahwa prasasti yang disimpan di pura-pura itu sangat disakralkan. Jadi raja itu sangat menitik beratkan bahwa masyarakat itu harus menjaga tradisi beraksara itu sendiri. Untuk tepatnya itu pada tahun 822 di daerah Kintemani, namun bahasa dulu itu Cintemani ya. Di daerah itu adalah daerah yang banyak penganut Buddhisnya. Nah, sejak itu aksara ternyata terus mengalami perkembangan dan menggerakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Bali. Bisa kita lihat dari dari tinggalan-tinggalan arkeologi dan penelitian-penelitian bahwa masyarakat Bali telah menuliskan intelektualitasnya di berbagai bidang, dari bidang yang paling kecil, mencatat utang Pramu Banjar, sampai berkenaan mengenai kelepasan atau kemoksaan. Jadi rentangnya itu sangat begitu luas ya.
Nah, melalui itu kita seharusnya bisa melihat bahwa bagaimana keadaan kita sekarang. Kalau misalnya kita sekarang buta aksara Bali, apakah itu bukan sebuah kesalahan untuk kita? Padahal aksara Bali itu sendiri telah menemani peradaban Bali sejak abad ke-9 sampai sekarang, namun sekarang malah kita singkirkan atau kita telantarkan. Kemudian berkenaan dengan warisan dari raja itu, titah dari raja untuk melestarikan kebudayaan beraksara, yang kita, kalau misalnya kita lihat pada zaman dulu, biasanya aksara itu dituliskan ada di batu, di logam-logam seperti emas, besi, perak, tembaga, dan sebagainya. Yang bisa kita lihat sekarang tinggalannya ya kebanyakan lontar ya. Nah, jadi kalau kita misalnya membicarakan lontar, ya sebenarnya itu merujuk pada sebuah media saja sebenarnya, media penulisan, sama seperti buku yang kita pegang sekarang, yang kita miliki sekarang. Lontar itu dibuat dari sejenis pohon palem. Ya, kalau bahasa Latinnya itu bisa disebut dengan palmyra. Dan isi dari lontar itu beragam seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya berbicara klinik-klinik saja atau ilmu-ilmu saja, tapi banyak hal gitu. Ada bahkan lontar yang menuliskan cara memilih anjing peliharaan, mana yang bagus, mana yang jelek gitu. Ya charger gitu. Ada charger asu, charger paksi, charger ayam dan sebagainya, sampai berkenaan sampai pemoksaan lah. Kitalah peletak dasar dari apakah bangsa Indonesia itu akan berumur panjang atau mati muda. Kita yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini adalah generasi pertama bangsa Indonesia. Kita belum benar-benar lepas dari susuan ibu kita yang bernama Nusantara. Kita masih terus-menerus menyebut budaya Nusantara, budaya Nusantara, budaya Nusantara, dan itu mengkonfirmasi bahwa kita memang belum memiliki budaya Indonesia. Kesepakatan para pendiri bangsa ketika Indonesia dilahirkan adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa pemersatu. Satu hal yang terlupakan dan mungkin perlu kita panggil kembali kesadaran kita sebagai anak bangsa Indonesia. Apakah perlu Sumpah Pemuda yang kedua? Yang terlupakan atau mungkin yang dilewatkan atau mungkin yang dijadikan PR oleh para pendiri bangsa kepada kita adalah belum ada satu aksara. Bangsa yang besar selalu memiliki tradisi tulis, bahwa masing-masing di antara kita, masing-masing suku bangsa memiliki aksara, itu benar. Dan memang tidak ada kesepakatan di dalam Sumpah Pemuda satu suku bangsa, tidak ada. Dan itu adalah keleluasaan yang diberikan oleh ibu kita Nusantara untuk tetap menjaga warisan di tanah pusaka masing-masing. Persoalan besar kita ketika tidak lagi memiliki aksara atau belum memiliki aksara bangsa Indonesia, maka kemudian dengan tradisi tulis yang terus-menerus berkembang, kita mengalami penjajahan. Dan harap diingat bahwa penjajahan sesungguhnya bukan penjajahan atas negara. Penjajahan itu penjajahan atas bangsa. Sehingga di luar sana ada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Perserikatan sudah ganti, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan Perserikatan Negara-Negara. Dan dalam naskah proklamasi itu disebutkan kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu mengkonfirmasi bahwa kita layak bersyukur sebagai bangsa. Bangsa Indonesia tidak pernah dijajah oleh bangsa apapun dalam artian perang fisik. Kalau yang dijajah adalah bangsa Nusantara, masih bisa kita diskusikan. Tapi bahwa bangsa Indonesia
ketika diproklamasikan bukan dalam keadaan dijajah. Namun penjajahan tidak bermakna perang fisik saja. Penjajahan atas bangsa terutama berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dijajah secara nilai-nilai, kita dijajah secara ajaran-ajaran. Kita sedemikian mudahnya menyerah, disebut sebagai bangsa tuna aksara, bangsa buta huruf, padahal kita memiliki bekal aksara dari masing-masing wilayah kita sendiri. Kita kemudian dipaksa untuk belajar tulisan Latin yang bukan tulisan kita sendiri. Jika Anda berkunjung ke negara-negara lain, berkunjung ke bangsa-bangsa lain, bangsa Cina contohnya masih sangat bangga menggunakan tulisan Cina, dan bahkan mohon maaf tidak peduli apakah kita bisa baca atau tidak. Bangsa Jepang, bangsa Arab, bangsa-bangsa besar itu memiliki aksara yang masing-masing, dan bangsa Indonesia belum memiliki aksara. Sehingga penjajahan terhadap bangsa Indonesia lewat jalan tulis, lewat jalan aksara, lewat jalan tidak memiliki aksara itu. Tadi Mbak Ini sudah mengingatkan, toh kita sebenarnya tidak perlu berkecil hati. Aksara kita, hana caraka, itu sudah menjadi induk dari segala teknologi yang disebut JavaScript. Mau pesawat ulang alik lah, mau robot lah, mau TV, mau rice cooker, mau apa, semuanya itu menggunakan bahasa pemrograman yang diambil dari hana caraka, JavaScript. Maka kalau kita mau melanjutkan rembuk ini, saya pikir harus mengerucut tentang bahwa kita belum memiliki aksara, dan itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai generasi pertama bangsa Indonesia. Apakah kita akan membiarkan bangsa Indonesia berumur muda dan kemudian meniada, atau kita akan pertahankan? Syarat-syaratnya adalah lain. Selain memiliki tradisi lisan, kita juga memiliki tradisi tulis. Karena kita tidak memiliki tradisi tulis dalam artian aksara Indonesia, maka tradisi lisan kita lama-kelamaan akan punah. Itu persoalan-persoalan mendasar yang kita perlu siasati bersama, bagaimana bertahan di tengah perubahan yang sedemikian cepat. Bangsa Nusantara sudah mewariskan sikap batin yang luar biasa kepada bangsa Indonesia, yaitu terbuka terhadap perubahan. Kita bangsa yang sangat ramah, yang mempersilahkan siapapun untuk masuk, berkunjung, bahkan tinggal di tanah kita, menerima perubahan-perubahan itu. Namun kita harap ingat bahwa pendiri bangsa kita sudah meletakkan dasar yang dijadikan azas dari negara kita, yang juga bisa kita jadikan prinsip dari negara kita, dari bangsa kita, yang disebut Pancasila. Saya Muslim, saya beragama Islam, kami menyebut Tuhan kami Allah. Anda memiliki agama sendiri, keyakinan sendiri, dengan sesebutan atas nama Tuhan Anda. Tapi harap diingat, atas nama bangsa Indonesia, Tuhan kita memiliki satu nama yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa. Jadi kalaupun kemudian ada selisih pandang, ada perbedaan, kita masih memiliki rambu-rambu untuk kembali bersatu. Kita masih memiliki rambu-rambu untuk kembali ke rumah asal yang bernama Indonesia, yaitu Pancasila. Seberantem-berantemnya kita, kalau di luar negeri yang menyamakan kita paspor Indonesia. Karena bagaimanapun kita orang Indonesia. Jadi kitalah yang meletakkan dasar apakah bangsa ini akan berumur panjang atau tidak. Nah, teknologi maju, tapi ternyata peradaban mundur. Internet sudah mencapai wilayah paling dalam dari rumah tangga kita, dari keluarga kita. Siapapun bisa mengakses internet dengan sangat mudah. Kita tidak akan menafikan pentingnya teknologi, dan kita bahkan bisa menungganginya, asalkan kita memiliki akar yang kuat. Kita tidak mencabut akar kita sendiri, dan kita
harus sadar bahwa hakikatnya mau belajar sampai manapun, mau berkarir sampai manapun, mau keluar sejauh apapun, kita berdarah Indonesia. Yaitu bagaimana menjunjung tinggi yang namanya budi pekerti, yang kita bahasakan dengan bahasa budaya. Tadi disebutkan dengan budayana. Ini luar biasa. Jadi suatu produk budi pekerti yang bagaimana sih yang seharusnya kita miliki sebagai orang Indonesia, orang Nusantara. Karena sudah demikian banyak tadi diulas, kita akan mencoba sedikit saja. Nanti kita akan lebih banyak bahas di diskusi kita, biar lebih hidup nantinya ada timbal balik. Yang ingin kita bahas sebenarnya ada kepesimisan. Titian sebagai seorang pendeta Hindu di Bali, masih nggak sih kira-kira budaya kita akan bertahan? Karena melihat gempuran demikian banyak seperti yang disampaikan oleh Teh Utami tadi, banjirnya sedang bandang. Kita justru sedang enak-enak berenang tanpa menyadari bahwa air bah akan segera datang. Kita tidak sadar. Kita juga sedang tidak sadar, sedang dinabubukkan oleh produk-produk budaya yang notabene-nya sebenarnya sangat bertentangan dengan apa yang kita miliki. Atau kadang-kadang justru sesuatu yang menjadi milik kita sebelumnya sekarang harus diimpor kembali. Kita ngimpor lagi. Seperti tadi yang disampaikan, Java Strip yang kita punya, kita ngimpor lagi. Kebetulan Titian pernah seperti yang Cak Budi Darton tadi sampaikan, kita ingin gimana sih sebenarnya kita Indonesia. Sampai-sampai di tahun 89 dia harus meninggalkan Bali untuk melihat Bali itu cantik enggak? Kok orang datang sih? Saya justru nggak melihat cantik pada saat itu. Kenapa nggak cantik? Karena segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang kita lihat seperti vokal grup saja. Untuk mencapai sesuatu disampaikan oleh vokal grup kecil dengan mengabaikan suara-suara besar yang justru tidak kedengaran suaranya. Jadi menentukan sesuatu hanya kelompok kecil yang menentukan, sehingga arah apapun yang ingin dicapai oleh kelompok kecil inilah, yang inilah justru dimanfaatkan oleh Belanda dulu untuk menguasai kita, yang tadi disebut POC. Karena memang Belanda tidak lahir 350 tahun yang lalu, karena tidak pernah kita temukan berdirinya Belanda selama itu. Maka sebenarnya tidak pernah sempat tulis, karena kemarin saya pikir harus ada tesisnya, ada tulisannya enggak. Kaget juga, karena Titian bicara biasanya itu tanpa tulisan. Karena dalam Wacana sama ini kalau diminta teksnya tidak pernah ada, karena teksnya ada di otak. Karena itu yang mengalir. Kalau ada di tulisan biasanya sangat kaku. Terpaksa nulis suara si bisu. Gimana sih suara si bisu? Orang si bisu nggak bisa suara, ngomongnya cuma saja. Artinya kita ingin apa sih yang sebenarnya ingin kita capai? Kegamangan inilah yang Titian coba rangkai dalam 3 buah kata pendek yang disebut dengan sungsungan. Ini bahasa Bali, sesuunang dan tetegenang. Ini yang di Bali menjadi beban berat untuk kita bersama. Karena di Bali bahkan budaya itu identik dengan agama. Kalau kita berbicara agama itu tidak lepas dari budaya. Begitu juga kalau kita bicara budaya tidak lepas dari agama. Karena dia adalah satu rangkaian. Apapun
produk agama yang ada di Bali, mohon maaf saya perkecil dulu, itu adalah produk budaya. Karena ini adalah budi pekerti, karena agama juga mengajarkan budi pekerti. Budi pekerti yang seperti apa? Budi pekerti yang luhur. Yang bagaimana yang luhur? Satu, bisa nggak kita saling menghormati? Di semua agama akan mengajarkan hal yang sama. Ini budi pekerti, makanya budaya akan bisa berbicara sangat universal. Kalau agama masih berbicara sangat sektoral, budayalah kita bisa menyatukan Nusantara ini. Oleh sebab itulah, maka kalau kita berbicara tentang satu keluhuran budaya kita, orang Nusantara memiliki sifat yang sangat orasasik. Jadi sudah dibuktikan di mana-mana. Masih nggak ada saat ini. Masih nggak kita lihat, begitu lihat, mohon maaf ibu, melihat orang pakai kerudung aja, otak kita udah jelek. Melihat orang pakai peci aja, otak kita juga konyol. Melihat orang pakai jambul aja, kita udah pikir, oh ini berasal dari mana. Kita nggak melihat, kita cuma casing aja. Melihat orang seperti orang baik, siapa bilang saya bukan orang baik, dan saya bukan orang suci, saya orang penate. KTP saya masih penate, belum banyak suci. Jadi sebenarnya kita masih di pikiran kita masih terkontaminasi. Kapan sih kita melihat bisa semua saudara kita ini adalah saudara, semua orang ini adalah saudara, yang harus kita sayangi, yang harus kita hormati, yang lebih tua? Kapan? Ini yang harus kita jawab bersama. Kapan? Baru melihat azan aja TV-nya dimatikan. Ngapain ada azan jam segini? Oh maaf. Tidak, itu ajaran agama. Ada ceramah agama mungkin pagi-pagi dari kiai siapa? Kuliah subuh, damai Indonesiaku. Dimatiin. Cari sinetron. Mana ada sinetron pagi-pagi? Kalau enggak dimatiin betul. Mention masalah cipta asal manusia, itu mengingatkan yang definisinya pencuri enggak, bahwa budaya itu adalah budi dan daya yang bersifat dinamis. Saking dinamisnya itu budaya itu selalu berubah. Bahkan kalau kita sadari, hasil budaya yang kita laksanakan sehari-hari sekarang ini pun itu adalah hasil dari perubahan, dari kedinamisan sifat budaya itu sendiri. Di sisi lain, keagungan sifat orang-orang Nusantara itu adalah terbuka dengan budaya luar. Makanya ada istilah akulturasi, asimilasi budaya. Dan mungkin sejauh ini yang lihat, yang laksanakan sehari-hari sebagai orang Bali itu sudah perfect nih, perfect ya, dari upacaranya atau segala itu sebenarnya bukan budaya asli kita, itu hasil dari akulturasi kita. Nah mungkin pertanyaannya, ini kan kita tidak bisa menekan budaya karena kedinamisan budaya ini. Kita tidak tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan budaya ini akan seperti apa, ya kan? Nah mungkin yang menjadikan pertanyaan, apa yang harus kita lakukan agar nanti kalau memang ada perkembangan atau perubahan dari budaya ini mengarah ke yang bagus dan tidak meninggalkan akar dari budaya leluhur kita. Nah, cuma itu pertanyaan. Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya. Sayang sekali dalam sesi tanya jawab ini hanya diberikan 2 pertanyaan. Ya, padahal sebenarnya saya banyak sekali punya pertanyaan dari sesi pertama. Ya. Nanti sesi berikutnya silakan. Mudah-mudahan ada kesempatan. Jadi dari apa yang disampaikan tadi oleh para pembicara yang ada di depan. Namanya? Nama saya Wayan Nuryarte dari Tabanan. Ya. Oke, silakan. Oke, dari pembicaraan yang disampaikan oleh narasumber ini dari Pak Dalton terutama luar biasa karena beliau adalah seorang akademisi, jadi memiliki data yang luar biasa bagaimana pembahasan yang disampaikan.
Namun saya lihat dari 5 pembicara ini, hari ini kita sedang berbicara masalah kebudayaan. Tetapi saya melihat belum ada tujuan jelas budaya yang mana yang dimaksud. Seperti yang Pak Danto sampaikan tadi, definisi tentang kebudayaan itu ada lebih dari 179 definisi kebudayaan. Kemudian Kunchoro-Ningrat secara khusus menyampaikan ada 7 jenis kebudayaan. Terus yang kita bicarakan kita pada sore hari ini, kebudayaan yang mana? Apakah setiap pembicara, jangan-jangan setiap pembicara memiliki definisi yang berbeda juga tentang kebudayaan, sehingga yang disampaikan juga berbeda. Nah, terus dari semua pembicara memiliki arah pandang yang semua berbeda, lantas kita mau pilih yang mana? Kita mau kemana? Dan kita berbicara hari ini mau kemana? Gitu. Jangan sampai jalannya ke sana kemari. Kita itu ngapain di sini gitu? Kalau kita memang tidak punya arah yang jelas, budaya itu definisinya seperti apa? Ya saya rasa pembicaraan kita akan ngalor ngidul ke sana kemari dan tidak akan pernah dapat persoalan yang jernih untuk melihat bahwa budaya itu apa dan definisi yang mana yang kita gunakan sore hari ini dan tujuannya lantas mau ngapain. Karena seminar-seminar seperti ini saya kira ada banyak sekali kita nih seminar seperti ini. Persoalannya sudah sampaikan tadi oleh bicara, setelah selesai seminar, selesai ya sudah, selesai, tidak ada apa-apa gitu. Misalnya persoalan tentang bahwa kita sangat penting untuk menghargai akar budaya, misalnya seperti tulisan, kita perlu jaga dari tahun ke tahun, setiap seminar selalu ada kaitan itu. Tetapi upaya apa yang sudah kita lakukan selama ini? Kok kita tetap masih segini-segini aja? Pembicaraan kita ya ini lagi gitu, tapi tidak ada perubahan yang lain. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, ini untuk Mas Gus Chandra, ini sangat mengagetkan buat saya gitu. 71 tahun Indonesia merdeka, kemudian Mas Agus menyampaikan statementnya yang saya catat bahwa Indonesia belum punya budaya. Itu statement yang saya catat tadi, dan ini sangat mengagetkan buat saya. Jadi ketika 71 tahun Indonesia merdeka dan Indonesia belum punya budaya, lantas 71 tahun Indonesia merdeka ini kita ngapain sih sesungguhnya? Kita itu 71 tahun ini ngapain gitu? Pak Agus Chandra dengan tegas menyatakan bahwa kita tidak punya budaya. Jadi selama ini kita ya, jadi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bisa menjawab dari pertanyaan yang ada. Ya, saya persilahkan dulu karena tadi Pak Bagus sudah yang pertama, tadi kan giliran pertama, yang terakhir kan tuh Perandal ke Ida Pandita yang terakhir. Sekarang saya balik dulu, Ida Pandita yang pertama dulu. Ya, biar adil, Ida Pandita terus kata galak, singkat, padat, jelas untuk bisa menjawab pertanyaan Pak Dewa, Pak Wayan, Muryarta dan Pak Pandi Suryantara. Saya persilakan. Ini semua kering saudara-saudara Pak Dewa Saputra. Kurang lebihnya kalau kita tangkap dari pertanyaannya, apa yang harus kira-kira kita lakukan kalau terjadinya perubahan-perubahan budaya yang demikian mendasar sehingga kita tidak meninggalkan identitas asli kita. Kalau skop kita Bali, kalau kita bicara skop kecil dulu, mohon maaf karena mungkin skop Indonesia terlalu jauh dari jangkauan kita. Kita kembali ke sistem pendidikan bersama. Karena selama ini pendidikan formal kita itu sangat sulit mendapatkan jam untuk itu. Kenapa tidak berpikiran demikian? Kenapa orang, cara ambil contoh, orang India sangat getol dengan Sanskertanya, bukan Inggrisnya saja. Karena sistem pendidikan mereka adalah sistem pesrama. Jadi anak-anak itu dididik, kalau di Muslim mungkin sebutkan adalah pesantren, kalau di kita adalah di Hindu disebut pesrama. Sistem ini yang coba harus kita kembangkan, memaksimalkan fungsi pura. Karena kita tidak mungkin membuat persamaan yang banyak dalam waktu singkat. Memaksimalkan fungsi pura yang saat ini kita sakralkan hanya sebatas tempat upacara, tempat memuja Tuhan, bukan tempat untuk melakukan upacara, bukan untuk tempat melakukan yatnya-yatnya yang lain. Ini harus dimaksimalkan. Dan untuk itu
perlu ada kita memiliki calon-calon pemangku yang benar, pemangku yang tidak sebatas kerauhan saja. Mohon maaf, karena ini sangat melemahkan hidup kita. Pemangku-pemangku kita yang memiliki basic pendidikan yang benar tentang keagamaannya. Dan kedua adalah kita memiliki geria-geria yang bisa dipakai untuk pesaman juga, di mana diharuskan sulinggih kita harus memiliki kemampuan yang benar, bukan sebatas dibutuhkan untuk muput. Ini yang kedua. Karena selama ini kita, mohon maaf, bagaimanapun pangkat Anda, bagaimanapun omongan Anda, tetapi khusus untuk beragama Anda akan menjadi orang goblok lagi. Sekarang Anda mengeluh, besok Anda berpacara akan kembali menjadi guru yang sama gobloknya dengan Anda gitu. Karena setiap seminar sering sekali seorang profesor mengatakan kita harus menyederhanakan pacaran. Bapak punya orang tua, punya. Bapak masih orang tua masih hidup, baru sebulan meninggal. Pada saat meninggal Bapak pacaran dengan sederhana, Pak. Tidak, saudara saya tidak mau. Lu Bapak profesor aja tidak mau, apalagi masyarakat yang tidak berpendidikan. Ini kan omong kosong, Pak. Besar-besar Bapak bicara, tapi omong kosong juga. Karena Bapak tidak siap sebenarnya untuk merubah diri Bapak. Itu satu. Siap nggak kita berubah? Yang tantang sekarang, siap nggak kita berubah? Saya masih punya keyakinan kita tidak siap. Kita belum siap. Boleh Anda menjadi seorang profesor, boleh Anda menjadi seorang doktor, tapi begitu masuk kembali ke dalam budaya, bukan tataran teori, tapi budaya real, Anda akan menjadi orang goblok. Akan ketakutan luar biasa. Sin kepomornya, sin pelih kawitan, sin pelih siwo. Itu jawaban Anda nantinya. Ini siap nggak? Nggak, saya yakin Anda belum siap. Silakan Anda belajar untuk menjadi orang siap. Saya siap. Karena yang ingin budaya itu harus dilakukan dengan benar, bukan sebatas tataran teori. Tidak mat ngajen teori agama, mat tidak ngajen teori budaya, tetapi yang perlu kita lakukan action kita seperti apa. Sudah nggak? Itu yang perlu, action yang dibutuhkan saat ini. Yang kedua adalah dari saudara Pak Wayan Nuriate Tabanan. Itu tentang, mohon maaf kalau tidak salah yang catat tadi, kekagetan beliau katanya Indonesia tidak memiliki budaya, kalau tidak salah itu ya. Kalau Indonesia tidak memiliki budaya, dia pikir betul. Yang punya budaya kan daerah. Mana budaya Indonesia? Budaya nari dari Bali, mana ada tarian Indonesia? Kita belum melihat ada tarian ini, tarian Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, belum pernah. Ini tarian Legong Bali, ini tarian Piring Sumatera, barangkali begitu. Ini tari perang-perangan Irian Jaya. Dan puncak-puncak budaya ini menjadi produk budaya nasional. Ilingan yang Anda sampaikan itu tadi, yang 7 itu adalah produk budaya. Keunggulan-keunggulan dari budaya-budaya lokal inilah yang akan kita jadikan produk-produk budaya Nusantara kita. Jadi konsep budaya yang tadi luar biasa, tetapi ada satu yang kita ingin sampaikan. Cukup Bali lagi yang kecil, karena kita kebetulan mayoritas orang Bali yang mendengar. Segala sesuatu ketakutan Bapak, ada keindahan tadi yang sekalian dia jawab, yang pertanyaan yang ketiga tadi. Sebenarnya kita harus kembali ke jati diri. Jangan sebatas niru pakaian, jangan sebatas niru cara. Tidak sering sekali mendengar, ayo kita kembali ke Medan. Mungkin bapak-bapak di antara saudara-saudara ini juga yang karena sementara, mohon maaf, yang sedikit tanda petik sementara yang dipercaya begitu adalah anak muda yang ketakutan dengan suatu proses. Kita harus kembali ke Medan. Kita harus kembali bagaimana tata cara Weda kita mengajar. Kita lupa kalau di Bali apa tidak ada Wedanya. Yang kecil saja, satu contoh, mohon maaf jangan ambil waktu lagi sedikit. Contoh kecil, membuat sampian saja, itu aturannya jelas. Begitu seorang ibu ngambil sampian tanpa dia sadari, ngambil busung, yang pertama dia lepas dari busung itu adalah male. Di seluruh Bali akan begitu, tanpa dia sadari.
Siapa yang pernah mengajari itu? Apa itu malut? Malut itu adalah kotoran. Kotoran ini yang dibuang dulu. Dia simbolkan dengan pembuangan bagian kotor daripada busuk itu, bagian hijau yang di pinggir. Setelah itu apa yang dia kerjakan? Mengambil pisau, membuat sesuatu dari ringgitan. Dari ringgitan itu apa? Simbol. Makanya wayang itu disebut simbol, bayangan. Apa yang dibayangkan? Kalau Anda membuat list, yang dibayangkan itu adalah senjata. Senjata siapa? Senjata daripada dewata. Kan kenapa dibuat senjata? Kenapa tidak tokohnya dibuat? Karena seorang ibu kemampuan untuk membuat seni wajah itu barangkali tidak dianggap tidak akan kuat, sehingga dibuatlah senjata. Senjata juga melambangkan identitas. Kalau tidak mungkin senjata ini akan dipegang, bukan tidak mungkin akan pisaunya, atau tidak mungkin bayonet ini pegang oleh seorang petani, tidak mungkin. Pasti orangnya tentara. Itu contoh. Jadi kalau dia bawa cakra, orangnya pasti ini. Inilah yang dibuat. Sehingga setelah menjadi simbol ini, barulah dilakukan proses menjahit yang disebut dengan meja jahitan, yang berasal kata jahita, yang artinya kembali menjadi sempurna. Disempurnakan lewat proses menjahitan. Lekat, jahita, hitanya itu adalah kembali ke sesuatu. Setelah jadi barulah jadi sampian. Artinya apa? Sampian, sopo jenenge sampian. Itu bahasa Jawa. Yang artinya apa? Siapa yang Anda sedang kerjakan, siapa yang Anda sedang hormati. Yang dihormati dalam konteks ini adalah dewata nawasanggo, panca dewata, tergantung tingkatan sampian yang kita buat. Memang membahasakan kita tidak mengerti, tetapi esensinya ada. Itu satu. Sehingga kita tidak akan menganggap remeh. Titiang pergi dari Bali dulu itu karena memang melihat remeh itu. Setelah di sana kita melihat Satapatha Brahmana, di mana kitab ini sangat agung yang mengagungkan dengan proses upacara kita di Bali. Kembali sekarang, masalahnya adalah saat ini kita berproses upacara ini terlalu besar-besaran. Ini masalahnya. Karena apa penyebabnya? Karena proses vokal group tadi. Siapa vokal group ini? Bisa pengurus desa yang ingin prestisenya naik. Karena dengan dia jadi berdesa, karya besar meningkat tinggi, bisa juga. Juga ada sulingih yang ingin mendapatkan keuntungan dari itu, bisa juga. Dengan karya besar ya kan bisa jual banten mahal, kan banyak juga. Itu semua yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Ini sekarang yang perlu diluruskan. Coba kita belajar dengan bagus dan kembali ke produk masing-masing. Tidak ada penyederhanaan suatu budaya, yang ada adalah mengembalikan ke aturan. Begitu juga dengan upacara, tidak ada proses penyederhanaan upacara, yang ada adalah menyempurnakan, kembalikan ke produknya, ke aturannya. Kalau memang dia kecil, harus dilakukan dengan proses yang kecil. Itu budayana yang dimaksudkan, kembali kepada aturan-aturan yang sebenarnya. Itu menurut pandangan Titiang untuk di Bali. Yang berikutnya adalah dari sempuran Pak Pandi. Dikit Titiang satu jawaban sebenarnya, karena memang tidak ada ketakutan juga dengan akulturasi budaya ini, karena sangat banyak kita lebih condong kita mengalami kekalahan. Itu memang realitas. Kita lebih banyak kalahnya ketimbang menang kalau terjadi akulturasi budaya, karena kita lebih banyak pasif ketimbang aktifnya. Oleh sebab itu sekarang ini sebenarnya sistem pendidikan ini yang harus dimantapkan. Makanya Titiang sangat ingin selalu memanfaatkan tempat-tempat suci kita, seperti misalnya di Besakih. Karena Titiang lihat saat ini pemangku kita sebatas tujuannya yang ngantar Bang Banten, selesai. Kenapa di para bucari di India dia bisa berbuat penghasilan besar, datang ke Indonesia disanjung-sanjung seperti dewa, padahal dia levelnya tidak lebih dari Mangku Sueco di Besakih, bahkan lebih kecil levelnya. Tapi kenapa dia diagungkan? Karena kan kita tidak kenal. Biasa kita begitu datang Guruji Apoy, luar biasa, kita bersujud berikan uang berjuta-juta, padahal di rumahnya masih biasa-biasa saja. Kenali dengan baik, karena kita kadang-kadang tidak mau mengenali, tetapi kita sudah memvonis. Coba sekarang mangku-mangku kita diberikan kesempatan belajar dengan baik, pendidikan dilakukan dengan baik untuk calon-calon pemangku kita, bukan sebatas proyek. Dalam tanda petik, mohon maaf, pemerintah juga sering melakukan sebatas proyek, yang penting uang proyek habis. Ada ngasih tuition yang penting sebutlah proyek. Tolong anda juga yang bertanggung jawab di dalam proyek-proyek itu. Ini adalah bentuk daripada budi pekerti yang goblok, yang harus dikembalikan kepada budi pekerti yang sebenarnya. Mohon maaf, kata-kata Titiang kasar.
Karena kalau mikir dia halusan orang goblok, dia halus itu memang lebih goblok lagi dia. Itu harus memang kita mulai, bukan bahasa goblok harus dipakai, tidak. Tetapi ini sesuatu yang memang kita harus mulai. Kita benahi sekarang diri kita masing-masing dari kita. Mungkin kewajiban kita, paradigma yang sudah dibangun dari dulu yang menguntungkan kelompok tertentu, misalnya tidak. Seorang sulingnya adalah menara gading, sendadi takonan, sendadi menjalan pedidi, menjalan harus meriringan, legak motor si malu, makan si malu paling luwung. Kenapa kita tidak ubah? Makan paling luwung, memangnya kita ini siapa sih? Memang kita kalau berak itu paling harum? Belum, kita masih motornya sama kok. Tolong, kita sudah diberikan posisi bagus, coba jadi pelayan yang baik. Pernah nggak kita menganggap diri kita pelayan? Katanya kita siwa, yang berasal dari kata saiwa, yang artinya nabi, pelayan. Kalau kita pelayan, kenapa kita tidak melayani? Kenapa justru kita dilayani? Ini ngiring mulai kidik-kidik. Irago makin belajar melakukan sesuatu dari diri kita, bukan dari yang lain. Jadi yang ingin saudara-saudara kita yang entah disebut keindahan atau dianggap Arab-Araban begitu, belum pernah ada pakaian agama di Hindu yang sampaikan. Tidak ada pakaian agama. Dumun aji iki dosen yang ring hiadi dumun. Gas jenis irakonu kalau melah kamen nabo kepura senado dengan safari putih, mugang putih, mau kamen senado. Karena agama kita tidak pernah diatur pakaian agama. Yang penting bersih dan rapi. Senado harus berpakaian mesari. Sari India senado tuh nak diingat tupang. Kenapa orang India pakai sari? Karena di sana kering, debunya banyak. Kalau di India tidak pakai sari, napasnya akan sesak. Di Indonesia daerah panas kita pakai sari. Goblok juga, debu nggak ada. Nah orang debunya nggak ada di sini kok. Orang udara kita bersih. Jadi ini wajar kalau musim panas di sana debunya gila. Ya, wajar. Nah sekarang kalau di India ada gangga, di kita juga punya gangga. Cuman bagaimana kita menghormati gangga kita, vaksin gangga timpal kan hormati. Ke gangga India mau kepung-kepungan 15 juta tuh berangkat kemo. Padahal kita punya sungai yang bagus di Bali. Kita punya pebini, pernah nggak kita hadir ke sana? Belum. Kita mencari Gangotri yang di mana itu kita tidak pernah tahu. Gangotri itu ada di ujung Himalaya. Kita punya pebini yang ada di ujung Pitamani. Pernah ke sana? 100%? Tidak. Pernah? Durung kan? Mau diajak kuda di sini, saya ada nang keseder kamu. Padahal kita punya sumber air titik nol kita di Bali. Kita belum pernah tahu. Coba hadiri. Nah niki agar kita bisa bagaimana kita menghormati Bali kita, budaya kita, sehingga kita akan menjadi orang yang lebih mencintai ibu kita. Nah ini kan sebagai batasan sementara, silakan yang lain-lain. Semua udah Bandita atas pemaparannya. Saya lanjutkan Kang Budi. Iya, kan urutannya terbalik sekarang kan. Silakan Kang. Ya. Terima kasih. Yang pertama buat Dewa tadi, Pak Dewa, ini yang saya tangkap. Lalu sebetulnya upaya apa gitu? Kita kembalikan dulu kepada sebuah tatanan bahwa kita mempunyai sistem tata negara. Kalau di Jawa Barat ada yang disebut kita ini mempunyai sistem tata salira, tata negara, tata buana. Artinya nanti di dalam hanacarakannya suka disebut nagara, ragana, naraga gitu ya. Pada saat kita mau mengenal negara untuk memimpin negara, itu tidak mungkin pada saat kita belum mengenal diri kita sendiri. Maka pimpinlah diri Anda sendiri. Kata kuncinya diskusi terakhir dengan Kementerian Pertahanan. Ini jadi kalau tadi kita ngobrol, ini perlu dibentengi. Emang saya siapa sebetulnya kok bisa membentengi? Tidak. Ada yang kekuatan lebih besar yang bisa membentengi itu sebetulnya. Seperti halnya tadi Jepang membentengi budaya. Apakah itu karena orang-orangnya saja? Tidak. Tapi ada regulasi yang diturunkan
Dari siapa? Ya kita harus tahu porsinya, bahwa di sebuah tatanan itu kalau zaman sekarang suka disebut yudikatif, eksekutif, legislatif. Zaman dulu suka disebut dengan tritantu, atau ada rama, ada ratu, ada resi. Satu yang melahirkan sebuah tatanan hukum, satu yang akan mengajarkan kepada orang-orang yang hidup di negara tersebut, satu yang akan memerintah. Atau rama, ratu, resinya tadi. Nah, pada saat ada pembicaraan di Kementerian Pertahanan, dengan tegas dinyatakan oleh Bapak Menteri Ria Mizar bahwa kita harus kembali ke jati diri bangsa. Itu. Ada pertanyaan? Saya yang mau nanya. Jati diri bangsa yang mana, Pak? Karena jati diri itu atau budaya tanda kutip tadi itu selalu akan berubah sesuai dengan regulasi pemerintah yang akan dikomitkan oleh di tatanan hidup kita bersama. Contoh, sekarang kita komit terhadap Pancasila gitu. Kira-kira ada yang berubah tidak dari tatanannya tadi? Maka saya balikan, kalau kita akan kembali ke jati diri bangsa yang mana? Kalau ke 1945 itu namanya konferensi meja bundar, atau yang disebut roundtable meeting. Roundtable meeting ini bahasannya apa? Indonesia boleh merdeka deh, asal bank sentralnya kembali lagi Javas Bank. Cuman itu doang, mengatur masalah sistem perbankan. Baru akan diakui kemerdekaannya tahun 45. Kalau tahun 45 kemerdekaan Indonesia diakui, maka 47 tidak perlu ada agresi militer, atau 48 agresi militer. Makanya mereka datang, mereka belum mengakui itu. Karena ada sebuah sistem yang tertinggal di sini yang sudah menjadi sebuah sistem besar, sistem global. Apa? Perbankan. Makanya tuntutannya Indonesia boleh merdeka kalau BNI berubah fungsi. Padahal Indonesia sudah punya perbankan sendiri tahun 46. ORI, Uang Republik Indonesia, itu dikeluarkan oleh BNI tahun 46 dan harus berubah menjadi bank komersil. Tidak ada legitimasi dia untuk mencetak uang ataupun menaik turunkan inflasi atau nilai mata uang. Siapa yang punya hak itu? Bank sentral. Siapa bank sentralnya? Javas Bank. Agar ini tidak terlihat penjajahan gaya baru, maka tahun 49 itu, tahun 50 Javas Bank berubah nama menjadi Bank Indonesia. Makanya tidak pernah tertulis di dalam uang kita, nilai mata uang kita ada tulisan Republik Indonesia. Karena itu bukan uang kita, itu uangnya Bank Indonesia. Yang dipimpin nanti oleh seorang gubernur ya, yang gajinya juga 5 kali dari presiden. Jadi jangan pernah berpikir kalau BI itu di bawah presiden, nggak ada aturannya. Federal Reserve itu di bawahnya Obama, ada. Obama itu pinjam duit ke Federal Reserve dan mereka swasta murni. Begitu pula CIA atau NSA, National Security Agency dan lain-lain. Nah, pada saat sekarang kita ngomong tentang apa yang harus kita lakukan, kembali ke jati diri. Jawabannya kok sesimpel itu, tapi tidak ada yang pernah mencari sebetulnya jati diri kita yang sebetulnya itu apa. Tadi kembali ke jati diri tahun 45, oh berarti melatih kita untuk menjadi seorang kapital gitu, mengenal tentang mata uang. Itu masih kita lakukan sekarang. Saya anti kapitalis tapi pakai celana Levi's gitu kan, tapi masih beli emas, beli apa dengan uang. Ini bingung saya. Katanya anti kapitalis tapi masih pegang uang. Atau kita kembali ke tahun 1800. Itu masalah perkebunan, aset-aset perkebunan yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena 1799 itu VOC korupsi, kelebihan dana itu sampai mereka bisa revolusi Prancis, lalu pembangunan dam di Belanda. Artinya gara-gara apapun kekayaan alam yang ada di bangsa kita ini diolah mereka sangat pesat kemajuannya menjadi nilai mata uang. Tahun 1800 apa itu? Hindia Belanda didirikan. Hindia Belanda ini di mana? Di Amsterdam, jauh-jauh di Bandung itu gedung sate itu kantor pemerintahan Hindia Belanda. Coba kita riset ulang pemahaman kita tentang sejarah yang ditulis oleh Holle atau Platte atau siapapun lah, Snokerdronje. Coba diriset ulang. Kenapa kita membaca sejarah itu harus dari literatur orang? Karena kita takut tidak disebut ilmiah. Kalau dasarnya tidak dari Stephen Oppenheimer, tidak ilmiah. Kamu ini ngerti ini dari siapa? Dari orang tua saya, tidak ilmiah, kata akademisi. Saya sampai saat ini, saya wakil dekan, saya tidak pernah mau disebutkan jabatan apa, jabatan akademik saya apa, gelar saya apa, tidak. Nama saya Budi Dalton aja. Walaupun di akte kelahiran saya bukan Budi Dalton, dan saya nggak akan sebutkan nama saya siapa. Nanti teman-teman takut kaget semua bahwa saya sebetulnya kembarannya Aleando. Nah, pemahaman tentang tatanan tadi ini juga sangat penting
Agar kita tahu untuk mengkontrol alt-del di dalam komputer itu, kita harus kembali back azimutnya kemana sebetulnya. Kalau kembali ke jati diri, kita tarik lagi mundur sedikit. Tahun 1755 ada yang disebut perjanjian Giandi, kesepakatan antara wilayah kenegaraan kita dengan 9 bangsa asing. Apa yang disepakati saat itu? Pengelolaan kebun atau updeling, pemisahan batas wilayah. Tiba-tiba ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Tengah, Timur yang nanti dilegitimasi tahun 1927. Dan itu baru. Itu yang selalu menjadi kebingungan kita karena kita tidak pernah mencari asal kata aja dari katanya tadi, toponimi atau apapun, kita tidak pernah mengkaji itunya. Contoh kecil, saya dipanggil kebetulan Pak Wakil Gubernur ya, Pak Deddy Mizwar, Kang Budi tolong asistensi saya bikin buku ensiklopedi Sunda ya. Tebalnya segini, sudah dicetak 10.000, baru mau asistensi. Halaman pertama saya buka, di situ tertulis Kerajaan Hindu Taruma Nagara. Sebentar Pak Deddy, Hindu itu agama atau kerajaan? Taruma itu negara atau kerajaan? Taruma Nagara itu agamanya Hindu atau kerajaan? Saya bingung, ada sebuah kalimat Kerajaan Hindu Taruma Nagara. Taruma itu sudah jelas negara. Pahamkah Anda apa negara? Nah itu artinya api, nah gitu kan. Ga itu artinya apa? Ra itu artinya matahari. Masa nggak paham dengan sastra Jendra Yuningrat Tangrua Tungriyu? Atau di sini sangat kita mengenal dengan dasar aksaranya, dengan segala macam yang mengenal tentang makna aksara. Tapi kan kita tidak pernah tahu. Kita tahunya Hana Caraka, Data Saula, titik. Itu ada maknanya, itu bahasa alam semesta kalau kata orang Jawa Barat. Kata orang Sunda, kalau kata orang Arab itu kalam katanya. Ya kan? Hurufnya Tuhan, hurufnya yang pasti. Contohnya apa? Saya ngomong sama Pak Dewo, aduh mau hujan nih. Nah kira-kira saya ini baru baca apa sebetulnya? Karena yang dimaknai huruf di sana, segala sesuatu yang bisa dibaca itu huruf. Kalau seperti ini simbolnya huruf, ini baru aksara. Ini simbolnya huruf. Nah sastra Jendra adalah hirup-huruf dalam huruf. Dia bercerita tentang segala macam pola kehidupan. Sistemnya siapa? Sistem dia, bukan sistem saya. Sistemnya semesta. Tiba-tiba ada huruf yang menyatakan bahwa matahari itu pasti dari timur. Itu nanti muncul. Nanti akhirnya kemana? Di dalam statement agamanya, apabila matahari muncul dari barat, kiamat katanya. Tapi di situ jangan lupa ada tulisannya apabila. Kalau matahari tiba-tiba muncul dari barat, dia menyalahi sistemnya Tuhan. Tapi karena kita bukan Tuhan, maka disebutlah di situ apabila. Jangan melebihi Tuhan, gitu makanya. Tapi kalau tiba-tiba matahari muncul dari barat, secara sistem itu tidak mungkin. Maka simbol dari tanda-tanda tadi disebutkan seperti itu. Kembali lagi, jangan terlalu melebar. Saya bilang saya suka melebar. Nah, kembali lagi, sebetulnya tugas kita adalah mencari jati diri kita masing-masing. Jati diri ini sudah ada, sudah ketemu, baru diatur dalam sebuah aturan regulasi kenegaraan. Harus negara tetap yang mengatur. Kan saya bukan hidup di negara Bali, tetap negaranya Indonesia gitu. Yang masih dibutuhkan, diberikan masukan-masukan dari konstituen lah, dari masyarakatnya. Lalu apa sih sebetulnya fungsinya setelah kita diskusi seperti ini, goalsnya apa? Saya nggak tahu ya, tiap orang-orang kan terjemahannya lain. Tapi bagi orang-orang yang keras, khususnya di wilayah Jawa Barat, ada teman-teman dari Aliansi Masyarakat Nusantara itu, Kang Budi, saya akan pergi ke Mahkamah Konstitusi. Apa? Saya akan, gara-gara pancingan dari Kang Budi mengenai teks proklamasi, dia menanyakan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dalam tempo sesingkat-singkat. Kita hanya bertanya ke Mahkamah Konstitusi, apakah kekuasaannya sudah dialihkan? Yang satu. Yang kedua, pengalihan kekuasaan dari siapakah? Tidak pernah pemerintah Belanda mengakui pernah menjajah Indonesia. Tidak ada. Seperti saya bilang tadi, yang datang ke sini VOC. Lalu perang Asia Timur, Jepang kalah, dan tapi mereka tahu nilai kapital, nilai materinya ada di Indonesia, Eropa itu. Maka Jepang tidak ragu-ragu dia datang ke Indonesia.
Semua masyarakat Belanda yang ada di sini sama mereka diungsikan di pengungsian-pengungsian, di camp, dan mereka mencari aset yang sebenarnya yang menjadi nilai. Apakah Jepang menjajah kita? Nggak ada di dalam sejarahnya. Yang jelas Jepang sebagai event organizer kemerdekaan Indonesia. BPUPKI itu siapa? Jepang. Jadi kemerdekaan kita dari siapa sebetulnya? Lalu apa yang dilakukan Mahkamah? Kasih amplop, udah pulang, kita aja belum tahu jawabannya. Kan gitu kejadiannya. Karena kita selalu direcoki dengan data-data sejarah yang validasinya aja belum tentu benar. Kenapa? Kalau saya bisa menyatakan bahwa itu jelas salah, karena ada kepentingan. Sejarah itu ditulis bagi orang yang saat itu berkuasa, jelas itu begitu. Sementara literatur kita ini semua harus pergi ke Leiden, kita harus pergi ke Tropenmuseum, kita harus pergi ke dan lain-lain lah. Di Arnhem gitu. Kenapa kita harus cari literatur di sana? Seperti Bapak bilang tadi, di Batu aja di kita banyak kok, dibaca aja nggak pernah. Artefak itu banyak sekali di kita. Tapi kita menganggapnya itu mitos dan lain-lain. Mudah-mudahan jawaban saya ini tidak bisa memuaskan Pak Dewo. Kalau tidak bisa memuaskan, maaf, karena saya juga sama laki-laki. Kalau ingin memuaskan ya sama saya lah. Yang kedua, Pak Wayan, saya coba sedikit lagi paparan. Mohon maaf, saya kurang tahu masyarakat Bali di sini kalau merayakan ulang tahun misalnya. Hari jadinya Bali sebetulnya ada atau tidak? Ada. Oke. Berapa tahun Bali? Umurnya? Bali provinsi. Iya. Provinsi Bali. Provinsi Bali. Provinsi Bali. Pasti ada itu kan? Ya oke, nanti kita lihat di Google aja. Di Google. Jadi yang mau saya coba katakan, Kota Bandung ini baru ulang tahun tadi malam, yang ke-206, gitu ya. Lalu Jakarta itu 400 sekian, Kota Sumedang itu 430, Cirebon itu 300 sekian, Kabupaten Bandung juga 300 sekian. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Indonesia baru 71 tahun? Kok aneh ya, di sebuah negara, umur negaranya lebih muda dibanding kota-kotanya? Artinya jawabannya cuma satu. Berarti di sini ada sebuah tatanan dunia lama. Kalau kita senang berbicara mengenai New World Order, tatanan lama. Ada padepokan, ada pawiyatan, ada perguruan, ada pesantren. Itu sistem kita yang kalau mau ditantang oleh Menteri Pendidikan sistem sekolah full day, kita full years. Ya, pesantren itu pulangnya setahun berapa kali? Ya, full years belajar terus. Ya, nggak takut kita dengan full day. Gitu. Itu kemudian kalaupun mohon maaf loncat-loncat, apakah bangsa Indonesia sudah melahirkan budaya? Mungkin sebagai permulaan sudah, karena para pendiri kita sudah melahirkan satu produk budayaan, yaitu lagu kebangsaan Indonesia yang berlaku di seluruh daerah. Ya. Kemudian dua, simbol negaranya apa? Bendera merah putih, semuanya berlaku di seluruh daerah. Ketiga, lambangnya berlaku di semua daerah, yaitu Garuda Pancasila. Keempat, azas Pancasila itu sendiri. Kelima, prinsipnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Justru kita harus kembali mawas diri. Paling mudah saja, apakah di setiap rumah tersedia bendera merah putih? Saya sendiri kalau menjelang tanggal 17 bingung di mana naruh bendera merah putih, beli lagi. Ya, kita tidak menyimpannya sebagai pusaka. Apakah di setiap rumah ada lambang Garuda Indonesia? Baru yang sifatnya materi, belum sampai pada ajaran-ajarannya. Nah, kalau dari bekal yang diberikan oleh para pendiri bangsa saja kita tidak bisa merawatnya, maka persoalan-persoalan besar lainnya akan terus-menerus menghantui kita. Demikian, terima kasih. Saya beri kesempatan kepada kami. Silakan. Kalau untuk saya simpel sekali, saya hanya ingin kembali kepada apa yang dikenal oleh darah saya. Saya sudah terlalu lama melanglang buana, melakukan banyak hal yang saya ambil dari budaya lain, sebagai produk budaya lain yang saya lakukan, dan satu saat saya memutuskan untuk kembali.
Kemudian saya menyadari bahwa yang paling tetap adalah perubahan. Bahwa perubahan itu adalah yang paling tetap, dia akan terus-menerus berubah. Terjadi proses akulturasi, terjadi sinkretisme, tetapi ternyata yang harus saya cari adalah sebuah bukti. Kalau seandainya leluhur saya membuat sebuah konsep, artinya di dalam konsep itu pasti ada nilai. Dan ketika konsep itu diaplikasikan, maka keluarlah hasil atau bukti. Kalau terbukti benar, terbukti ada hasilnya, maka konsep itu saya pakai. Dan itu yang kemudian saya temukan di dalam kata yang namanya agama sebagai konsep, yang kemudian harus saya aplikasikan sebagai nigama. Dan apa yang saya pelajari selama ini dengan terminologi barat ternyata tidak seseksi dan tidak sebernilai apa yang saya temukan di dalam naskah-naskah berbahasa Sunda dengan huruf Dewanagari atau Ratu Pakuan. Dan saya kembali belajar, dan akhirnya saya mendisiplinkan diri untuk terus berada di situ dan menggali nilainya, karena nilai itu tidak berubah ternyata, karena selalu terbukti berhasil. Yang berubah adalah pola-pola yang terus-terus dan terjadi sebuah perubahan. Dulu saya tidak pakai handphone, sekarang saya pakai handphone. Itu ada terjadi perubahan di dalam apa yang saya pakai. Tapi saya tidak kehilangan nilai-nilai di dalam diri saya. Bukan berarti saya pakai handphone lantas kemudian saya menghina apa yang ditinggalkan oleh leluhur saya. Handphone itu hanya alat bantu, gadget itu adalah alat bantu, dan saya berusaha melihatnya dengan cara yang cukup berjarak. Dan akhirnya saya belajar untuk melihat sabta panta tanda, silip sindir sampir sandi siloka sasmita dan sunyata, untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya, sehingga saya menerima perubahan itu tanpa harus kehilangan nilai-nilai yang terkandung di dalam tinggalan-tinggalan yang dibahasakan atau diistilahkan dengan istilah-istilah lama. Kalau di orang Sunda bilang tong telem dina leuwih sesebutan, jangan tenggelam di dalam istilah, tapi carilah makna dari istilah tersebut dan temukan, sehingga kita tidak punya resistensi apapun, kita tidak punya rejection terhadap apa yang berbeda yang terjadi sebagai sebuah perubahan. Itu menurut saya. Yang kedua adalah, kalau Indonesia soal tidak punya budaya, sampai hari ini saya ingin menemukan apa sih yang disebut musik Indonesia itu. Sampai hari ini belum ketemu, walaupun saya sudah main musik formal sejak umur 3 tahun. Saya belum bisa menemukan yang mana musik Indonesia, belum tahu. Yang ada adalah musik dengan lirik berbahasa Indonesia. Yang ada hanya itu, tapi saya belum menemukan jenis musik Indonesia itu seperti apa. Kalau ada yang tahu di sini, atau barangkali Mas Wayan tadi menanyakan lantas kita ngapain, gitu ya. Kalau Mas Wayan sudah bisa menemukan musik Indonesia, tolong telepon saya. Iya, saya sendiri mencari terus, dan saya pikir kalau untuk saya terindonesiakan. Saya ini terindonesiakan karena kata Indonesia sendiri ternyata tidak pernah dikeluarkan oleh salah satu orang dari bangsa kita. Itu ada tulisan dari J.R. Logan, seorang kalau nggak salah orang Inggris yang tinggal di Singapura, membuat satu tulisan tentang apa yang dia lihat tentang bangsa ini, tentang letak geografis yang disebut Indonesia. Jadi kalau untuk saya warga negara Republik Indonesia, ya KTP saya ada tulisannya Negara Kesatuan Republik, saya warga negara Republik Indonesia, tapi untuk sebagai bangsa saya terindonesiakan. Karena sebelumnya saya harus mencari lagi, sebelum tahun 1908 itu kita ini apa? Itu saya harus cari.
karena ada tatanan yang cukup berubah pada saat itu. Saya tidak menafikan Indonesia, saya warga negara Republik Indonesia resmi, bukan warga negara ilegal, tercatat, punya paspor, punya KTP, seumur hidup, sudah iktp. Kebetulan sebelum habis lembarannya saya sudah membuat. Jadi yang disebut budaya Indonesia memang saya sendiri belum menemukan seperti apa, kecuali betul budaya korupsi, saya setuju. Dan saya kira untuk yang disebut produk budaya, kami di Jawa Barat mengenal ciri sabumi carasa desa. Itu tergantung dari lokusnya, tidak ada yang kita bisa benarkan atau kita salahkan, bahwa setiap lokus memiliki cara sendiri dan setiap orang adalah pemangku budaya. Setiap orang, jadi setiap orang sebetulnya adalah budayawan, karena merekalah yang meneruskan cara dan ciri bangsanya. Kalau cirinya manusia pasti punya cara hidup tidak seperti binatang. Terima kasih. Setelah mendengarkan jawabannya, kok saya merasa semakin nggak jelas hidup. Ternyata banyak hal yang belum saya mengerti. Masih ya, kalau tadi Pak Dalton beliau menjawab ada referensi ke mimpinya gitu. Jadi kalau saya mungkin nanti menjawab lebih banyak ke referensi ke buku. Terima kasih atas semua jawabannya. Jadi saya mendapatkan cakrawala baru. Kemudian untuk para penanya, karena tadi sudah diborong dan saya nggak mungkin bisa menjawab sedalam beliau-beliau ini, saya akan mengambil porsi bagian aksaranya saja ya. Jadi di budaya tulisnya. Tadi ada yang menyinggung bahwa kita sudah terjajah di bagian aksara gitu, di bidang budaya tulis. Menurut literatur yang saya baca, budaya tulis kita ini, oke, sekarang kita punya budaya tulis aksara-aksara di daerah, ada aksara Latin, kemudian aksara lain seperti Arab juga ada di Indonesia. Dan kalau misalnya kita perhatikan ke semua aksara atau ke semua budaya tulis ini, tidak ada yang berasal dari Indonesia atau daratan kepulauan Indonesia sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat aksara-aksara daerah kita sendiri, dari aksara Batak, Kerinci, Incung, Lampung, Jawa Barat atau Sunda, aksara Jawa, aksara di Lontara di Sulawesi, aksara Bali juga, dan ada aksara di Bima. Aksara-aksara daerah itu tidak ada yang berasal atau tidak ada yang asli dari daratan kepulauan Indonesia. Aksara-aksara itu datangnya dari India Selatan, dimulai dari awal-awal abad Masehi. Jadi kita tidak jadi kita wajar lah ya kalau misalnya melihat daerah di Asia Tenggara, daerah Indochina dan Nusantara ini ada kemiripan aksara-aksara. Jadi dari daerah Burma, terus daerah Laos, Khmer, Thailand, kemudian suku Cham di daerah Vietnam, kemudian daerah-daerah Indonesia, itu semua aksara mirip karena berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu aksara Brahmi gitu. Aksara Brahmi kemudian beralih ke yang disebut dengan Pallawa, lalu kemudian uniknya aksara Pallawa itu tidak mentah-mentah ditelan atau dipakai sama orang Nusantara, kita bisa sebut Nusantara, tapi orang-orang di Indonesia ini punya semacam daya kreasi gitu. Punya semacam daya kreasi dan rasa lokal gitu. Rasa lokal, jadi mereka menyesuaikan bentuk-bentuk aksara sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan fonetis mereka. Jadi ada suara-suara yang datang dari India kemudian nggak diwakili sama aksara, kemudian di Indonesia ternyata ada, contoh kayak suara popet gitu. Dari huruf India itu tidak ada, kemudian masuk ke Indonesia ternyata ada huruf ya mau tidak mau orang Nusantara sendiri melakukan modifikasi aksara itu. Kemudian bentuk-bentuk aksara juga banyak yang dikembangkan di Indonesia. Nah, kembali ke terjajah tadi,
ya seharusnya kita bertanya lagi, terjajah itu apa definisi dari terjajah itu, karena dari awal tradisi tulis kita nggak punya barang sendiri, itu barang impor, dan memang sih dikembangkan di Indonesia, cuma ya perlu kita tanyakan lagi lah, terjajah itu apa ya. Kemudian dari tadi budaya, dari sebenarnya nggak ada yang asli dari Indonesia. Kemudian tadi ada yang bertanya apa yang bisa kita lakukan dan siapa yang harus melakukan. Sebenarnya sekarang ini sudah banyak generasi muda yang mulai jengah gitu ya, nggak puas sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya ke perlakuan terhadap aksara dan bahasa daerahnya sendiri. Saya kebetulan banyak punya teman di dunia maya di Facebook. Orang-orang di Facebook atau dunia maya itu sebenarnya sekarang udah banyak melakukan inovasi-inovasi yang mulai menggali kembali nilai budaya mereka, khususnya di aksara. Orang-orang sekarang udah mulai banyak membuat font atau aksara digital Nusantara dari Batak, Kerinci, Lampung, Sunda apalagi sangat aktif. Kemudian Jawa juga, Bali juga, Lontara juga, bahkan aksara yang hampir punah di daerah Bima juga sudah dibuat fontnya. Jadi apa yang bisa dilakukan, salah satunya inovasinya seperti itu. Kemudian inovasi-inovasi yang untuk sponsor, sekali lagi saya panggil ke depan untuk Monex, kemudian hadiah umum. Kepada perwakilan sponsor kami persilakan untuk bisa mempersingkat waktu. Siapa silakan untuk jarum ada siapa silakan. Ya, jarum coklat. Ya, saya persilakan untuk Monek, ya. Dari situ jarum, ya. Dari situ mbaknya dari Pawon Lestari. Ada yang mewakili? Enggak. Maria Express, Dara, Sambal Nyonyok, ada yang mewakili? Tidak. Baik, karena itu saja saudara yang mewakili, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor dan juga kepada penulis yang sudah memberikan mengikuti acara pada sore hari ini. Sudah selesai foto bersama. Saya hitung sampai 3 untuk selesai foto bersama. 1, 2,